Shalom semua, juga untuk semua rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming. God bless you all. Hadirat Tuhan juga boleh menjamah di tempat rekan-rekan boleh berada di ruangan Anda, di rumah Anda, atau mungkin di mana Anda berada. God bless you and the presence of God with you too. Haleluya. Amin. Shalom semua, senang berjumpa kembali. Dan mungkin sedikit ininya diredupkan. Yang ini mungkin dinyalain ya. Dan tolong ya, oke, lebih enak. Jadi saya nggak terlalu silau, tapi saya bisa melihat semua rekan-rekan di sini ya. Kita bersyukur adanya Facebook, tapi kita senang face to face. Saya bisa lihat wajah rekan-rekan juga ya. Praise the Lord. Dan rekan-rekan yang di live streaming, thank you untuk live streaming. Tapi one day kita boleh face to face. Praise the Lord. Saudara, pagi ini semalam kami berada di Owarai ya. Ada pelayanan di sana Sabtu dan pastor menginap di hotel agak di luar kota. Cari yang murah juga saudara ya, karena di Owarai itu hari Sabtu dan Minggu sangat mahal, betul-betul ya. Karena memang daerah pantai, jadi kita pergi lebih ke arah kampung ya. Dan kami book hotel yang boleh dikatakan cukup murah. Dan dari Owarai kami keluar kota ya, kami ke sana setengah jam. Dan tiba sekitar jam 5.30-an lah ya kira-kira ya. Dan udah mulai gelap ya, kalau winter gelap. Dan setelah check in pastor keluar cari makan ya, udah agak redup-redup. Keluar cari makan, itu memang kampung saudara. Jadi kita cek, kita pergi ternyata nggak buka ya, memang di kampung saudara ya. Dan beberapa tempat kita kunjungi tetapi juga nggak ketemu saudara ya, dalam arti ya nggak buka, kebanyakan nggak buka. Ya, jadi jalan sini kita putar lagi, jalan sini putar lagi gitu ya. Dan saya menikmati karena ada istri yang menyertai. Menikmati walaupun ya kita cari ini saudara ya. Saudara, dalam kehidupan kita juga mencari ya. Mencari. Terkadang dalam mencari kita salah, kita belok, kita muter dan sebagainya. Tapi kalau Anda tidak sadar bahwa Tuhan ada beserta kita, seringkali kita lagi mencari ngomel-ngomel. Tapi kalau kita mencari dan kita tahu kita bersama Tuhan, we enjoy. Kita menikmati perjalanan bersama anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Nah, saudara, paginya pastor dengerin kebanyakan pastor lebih dengar, kalau mendengar itu lebih banyak dengar khotbah yang bukan khotbah Bible reading ya, yang dari suara itu. Terkadang saya dengarkan renungan ya, renungan singkat bukan khotbah. Tadi pagi saya dengarkan satu renungan yang menjamah hati saya. Karena seringkali pastor kan berkata di sini kepada jemaat, semua rekan-rekan di sini juga rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming, saya katakan bahwa rekan-rekan adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau pastor ngomong ini diaminkan. Walaupun mungkin rasanya saudara kurang mencintai Tuhan, aminkan dulu. Percaya dulu bahwa memang kehendak Tuhan untuk kita mencintai Dia. Karena Dia telah cinta kepada kita. Nanti kita ingatkan melalui perjamuan kudus ini adalah cintanya Tuhan kepada kita. Ya, nah, terus saya renungkan sih, what is mean? Apa itu arti daripada
cinta kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Saya dengarkan ini renungan. Renungan itu menceritakan bagaimana, ini kisah nyata. Nah, pada waktu Perang Dunia Kedua di Eropa kan banyak pemboman ya dari udara. Jadi kota-kota banyak hancur, kota-kota itu tinggal puing-puing. Nah di satu tempat itu pada waktu itu malam hari penyerangan besar sekali. Ada seorang bapak bersama anaknya masih kecil. Ya, mungkin dia sekitar 7-8 tahun ya gitu ya. Wah udah berusaha menyelamatkan diri dari suara bom dan sebagainya ya. Dalam kegelapan kadang-kadang bisa ngelihat. Karena kalau roket peluru itu kan kelihatan apinya, baru ada cahaya, baru ada kelihatan bayang-bayang gitu ya. Tapi dalam kegelapan dia berusaha dilewat dengan puing-puing, dia pegang anaknya, loncat sini, loncat situ, dia berusaha. Dan ketika dia menemukan di depan itu ada lubang-lubang untuk, kan kalau perang itu ada dibangun lubang sebagai ini ya, lubang perlindungan. Dia ke sana dan karena itu kan dalam, dia harus loncat dulu, dia tinggalin anaknya, dia loncat ke bawah. Begitu dia nyampe ke bawah, dia langsung begini. Terus dia berteriak, "Nak, loncat, jam!" Kata bapaknya. Nah namanya anak kecil, umur 5 tahun, 7 tahun. Di atas sana, suara ketakutan anaknya. Terus anaknya bilang, "Dad, I cannot see. Aku gak bisa ngelihat. Gimana loncat? Gak kelihatan kamu." Terus ketika ada peluru lewat lagi kan, dia melihat bayangan anaknya. Ya, kan malam itu ya, bayangan anaknya. Dan bapaknya bilang, "Yes, but I can see you. Kamu memang gak bisa ngelihat aku, tapi aku melihat engkau. Jam! Loncat!" Akhirnya anaknya dengan ketakutan dia loncat juga. Karena apa saudara? Karena dia percaya suara bapaknya. Di tengah-tengah ketakutan dia, di tengah-tengah stres anak itu dengan peluru dan sebagainya, dengan suara gitu, dia memilih untuk percaya kepada bapaknya. Kasih kepada Allah, kesetiaan kepada Allah dipraktekkan dengan Anda dan saya percaya sama dia. Percaya sama perkataannya Tuhan. Do you believe? Apakah kita percaya? Dengan kasih karunia Tuhan kita mau percaya, amin. Kita mau percaya perkataan Tuhan. Kita mau percaya dan bersandar pada Alkitab perkataan Tuhan. Itulah praktek daripada kasih. Saya berharap, saya ingatkan kembali bersama juga bahwa kita beribadah bukan karena kebiasaan sebagai orang Kristen. Tetapi kita beribadah karena kita belajar untuk bertumbuh dan percaya. Di tengah-tengah perjalanan hidup ini, I believe ya. Kalau suara Tuhan mengatakan jam, loncatlah. Walaupun mungkin Anda tidak ngerti, loncat. Percaya bahwa Bapak kita sudah menanti dengan tangan lebar seperti anak kecil itu. Nah ini kisah real yang nyata yang diceritakan oleh orang yang ngalamin. Setelah dia dewasa dia cerita bagaimana bagaimana kehidupannya pada waktu itu ya. Nah, tapi itu menjadi satu ilustrasi yang luar biasa saudara, bahwa Tuhan menghendaki untuk kita mempercayakan hidup kita pada anugerahnya. Haleluya. Saudara, bulan ini kita memasuki bulan Februari, minggu pertama. Kita bersyukur 1 bulan lewat, masih ada 11 bulan yang kita akan lewati bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Nah, tema yang diberikan kepada seluruh gereja IFGF di dalam bulan Februari 2023 ini adalah Road to Generosity. Jalan to Generosity, jalan dalam perjalanan generosity, membangun pribadi yang bermurah hati,
yang dermawan, membangun karakter yang memberi, saudara. Hidup mengembangkan karakter murah hati, pribadi pemberi, dermawan. Generosity. Nah, saya baca di dalam artikel dari dari kamus bahasa Inggris, generosity itu memang susah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Tetapi kurang lebih generosity adalah adanya di dalam sifat murah hati, adanya sifat memberi, ada sifat beramal di dalam generosity itu. Saya akan bacakan. Generosity is a noble quality that reflects one's character and inner goodness. Saya baca dulu bahasa Inggris ya. It is a sign of a person's compassion, kindness, and generosity of spirit. It is an act that comes from the heart and is motivated by a desire to help others rather than any personal gain and reward. Terjemahan bahasa Indonesianya, apa itu generosity? Karakter murah hati, pemberi, dermawan adalah suatu kualitas yang mulia yang menggambarkan dari karakter yang baik dari dalam. Itu adalah suatu tanda orang yang memiliki kemurahan, belas kasihan, dan semangat roh yang memberi. Itu adalah suatu tindakan yang datang dari hati dan motivasinya adalah untuk menolong orang lain. Bukan sekedar mengambil keuntungan pribadi. Itulah generosity atau karakter murah hati, pribadi pemberi, dermawan, saudara. Ada hubungannya dengan hati. Saya renungkan juga generosity, murah hati, pemberi, dermawan memang lebih difokuskan, memang lebih banyak berbicara nanti dalam bulan ini. Kenapa kita membawa persembahan, kenapa kita mengembalikan perpuluhan, kenapa kita ini care terkadang dalam masa-masa yang tidak mudah, waktu COVID kita tahu tidak mudah pada masa itu. Pastor ingat kita waktu awal-awalnya mendadakan semua ekonomi pada begini, kita bersama-sama sebagai gereja, kita pikirkan juga pada waktu itu kita mengambil keputusan dengan tim bersama, kita umumkan yang perlu, yang ingin ada, kita bikin bantuan, kita beli beras, beli makanan-makanan, ada yang jauh kita kirim, yang cukup dekat pastor bawain pakai mobil ya. Kita harus care, kenapa begitu? Kita lakukan juga, seingat pastor masih tahun lalu kalau tidak salah, saya lupa ingat ya tahun lalu mungkin ya. Bukan tahun 2020, ya awal mungkin tahun 2022. Pada waktu di India itu mendadak puluhan ribu orang mati ya. Indonesia juga cukup gencar dan pada waktu itu kekurangan oksigen kan. Oksigen is free. Oksigen itu sesuatu yang anugerah Tuhan di dunia ini. Tetapi ada keadaan di mana orang untuk bisa mengambil oksigen sudah sulit. Sehingga ada mesin. Harus didorong, dibantu dengan mesin. Dan dari seluruh IFJF yang di Jepang ini kita terkumpul. Dana saya kurang lebih mungkin 3.000-4.000 US dollar. Saudara ya. Kita beliin mesin 11 atau 10 mesin saya lupa, 11-12 mesin lah. Kemudian dikirim ke Indonesia, ke India. Kita lakukan begitu. Kita ingin membangun satu kehidupan yang murah hati. Pribadi pemberi dan dermawan. Kita tahu dari mana kita belajar. Karena begini saudara, tadi generosity itu adalah tindakan yang keluar dari hati yang motivasinya adalah menolong orang lain.
lebih daripada keuntungan pribadi. Tindakan. Memang sih terkadang kita terkicuh oleh tindakan pemberi. Terutama nanti mungkin 1 tahun dari sekarang mungkin. Di Indonesia mungkin Anda akan lebih dengar perkataan serangan fajar. Ya, kita orang Indonesia ngerti ya. Serangan fajar. Ya, yaitu mendadak. Beberapa orang bisa menjadi dermawan. Ya, bagi-bagi duit pagi hari, 2 hari, 3 hari sebelum pilkada. Bagi-bagi tuh. Mendadak jadi dermawan, saudara. Mendadak jadi kayaknya ramah, luar biasa, senyum kiri dan kanan. Mendadak bukain pintu buat rakyat. Mendadak senyum sama rakyat. Itu namanya pilkada, saudara ya. Tetapi kita belajar menjadi pemberi, generosity, karena Allah kita itu Allah yang generous. Dan dia buktikan dengan kemurahan hatinya yang luar biasa, sifat memberi dengan anaknya Yesus Kristus diberikan ke dunia ini. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, ini ayat yang harus dihafal di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam darah kita. Bahwa betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Betapa besar kasih Allah akan manusia, saudara dan saya, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya di dalam nama Yesus pasti diselamatkan. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu tidak nulis supaya setiap orang yang percaya kepadanya moga-moga tidak binasa, moga-moga beroleh hidup yang kekal. No. Orang yang percaya kepada anaknya di dalam nama Yesus, supaya setiap orang siapapun yang percaya kepada nama Yesus, anak Allah, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur. Dia lakukan ini karena apa? Betapa besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah, dia sudah buktikan dengan memberi. Kita belajar menjadi pribadi yang generosity. Kita belajar menjadi pribadi yang murah hati, pemberi, dermawan. Karena Tuhan kita adalah teladan yang luar biasa dengan pemberian yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Pemberian Allah buat kita, dan dikatakan bahwa Roma mengatakan bahwa Allah memberikan Yesus untuk mati di kayu salib, merelakannya bahkan pada waktu manusia masih berdosa. Artinya pada waktu Yesus mati, semua orang ada di dalam dosa. Tapi dia harus mati. Karena Allah sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Wow, ajaib Tuhan kita itu, saudara. Kita bersyukur. Karena itu pada waktu kita nyanyikan wonderful name of Jesus. Yes, nama yang indah. Nama yang luar biasa indahnya. Nama yang kita harus kagumi dan hormati. Di tengah-tengah apapun yang terjadi dalam dunia ini, berserulah dan percayalah akan nama Yesus yang menyelamatkan. Haleluya, haleluya. Saudara, saya renungkan juga menjadi pribadi yang murah hati, pemberi, dermawan, generosity itu ternyata kalau kita renungkan bukan cuma sekedar pemberian jasmani. Tetapi itu tindakan yang keluar dari hati. Dan ternyata kita bisa, ada banyak hal juga kita bisa murah hati, saudara. Generosity. Ini adalah masa di mana kita harus banyak senyum. Dunia ini sudah stres, ngelihat orang pakai ini aja sudah stres, jalan aja stres, ini tambah lama tambah panas. Tapi Anda bisa stres sambil jalan, banyak senyum. Dermawan dalam senyum waktu ke gereja, halo brother, sister. Jangan cuma begitu, senyum. Saya berharap senyumnya
Bukan cuma sekedar Asher saja yang senyum. Bukan cuma hari Minggu senyumnya. Tapi senyum setiap hari. Di rumah bangun tidur senyum. Halo Hani, halo sayangku kepada suami istri. Ya. Anak-anak, halo dipeluk, senyum. Ada satu kegairahan, dermawan di dalam kindness, di dalam kemurahan. Kita juga dermawan di dalam mengampuni. Tahun ini, bulan ini saya diingatkan untuk kita boleh lebih besar lagi untuk mengampuni bila ada kekurangan, kesalahan, perkataan yang mungkin menyinggung, jangan sekedar diterima di hati Anda, ampuni, memperlebar dermawan kita di dalam mengampuni. Juga dermawan dalam hal menolong orang. Menolong tidak perlu harus dengan uang, bisa menolong dengan tenaga, ya, dengan caring, ya, menolong dengan caring. Ya, kalau Anda dengar mungkin terutama yang dekat, kita bicara yang dekat dan bisa mudah dijangkau. Ya, kalau ada brother kita, sister kita yang mungkin badannya agak sakit atau nggak bisa gini, Anda dengar. Terutama yang ekinya nggak jauh bersamaan, Anda bikin sesuatu lah, bikin bubur untuk nganterin dan berikan. Tadi tanya, kenapa kamu bawa ini? Ya aku pengen bawa saja, aku dengar kamu sakit ya. Kalau memang COVID ya bijaksanalah. Aku datang ya, aku taruh ya di depan pintu ya, nanti kamu ambil ya. Itu saudara ya. Beberapa kali pastor pergi ke tempat yang ada orangnya COVID, kita beliin makanan sebagainya, saya kontak dan saya bilang saya akan taruh di depan. Kemudian pergi gitu ya. Kita mau caring kita juga lebih bertambah lagi. Dalam pengampunan, di dalam senyum kita, jangan pelit dengan senyum, banyak senyum. Haleluya. Amin saudara, banyak senyum. Ya, di rumah Anda banyak senyum, jangan cuma kalau hari Minggu, haleluya. Nanti kalau di rumah halelupa. Ya, senyumlah di rumah Anda juga, ya, dengan teman-teman kerja, pagi hari ketemu, ohayo gozaimasu. Jangan kayak saya nggak bilang orang Jepang lah ya. Jangan pokoknya begitu kesana Anda senyum, bukan karena Anda orang asing. Kita senyum karena kita punya Yesus. Haleluya, amin. Senyum, ya, dermawan dalam banyak hal. Nah, memang supaya kita menyadari bahwa sifat murah hati, pemberi, dermawan itu keluar dari hati kita. Sehingga apa yang kita lakukan bukan cuma sekedar pemberian persembahan, tetapi lebih daripada karakter kita yang keluar, karakter ramah, smile, mengampuni, karakter yang bersuka cita, karakter yang menangis juga bila lihat orang yang menderita, sama-sama menangis. Ya, kita generosity, kita bermurah hati. Praise the Lord. Nah, generosity is a commanded by God. Menjadi pribadi yang memberi memang satu perintah Tuhan, saudara. Terutama kepada orang-orang yang memang mengalami berkat jasmani dalam hidupnya. 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama ayat 17, 18, 19 ya. Ayat 17 1 Timotius 6, 1, 2, 3. Peringatilah kepada orang-orang kaya, orang yang diberkati secara jasmani di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak menentu seperti kekayaan. Alkitab mengatakan kekayaan itu sesuatu yang tidak menentu. Kalau tidak dipakai, dimanage dengan bijaksana, tidak menentu. Ada orang yang kaya tahun ini, tahun depan belum tentu saudara. Ya. Jangan berharap, jangan bersandar pada kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kemudian ayat 18, peringatilah mereka
Peringatilah agar mereka itu, yaitu orang-orang yang mengalami berkat jasmani, berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kaya dermawan bukan cuma dalam memberi keuangan, tapi kebajikan. Hal-hal yang baik yang bisa diberikan. Kemudian 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Menjadi orang dermawan itu dalam kebajikan, kebaikan, banyak hal termasuk dalam keuangan, kekayaan. Tuhan katakan mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Di waktu yang akan datang. Anda yang membangun pribadi generous, pribadi yang bermurah hati, pribadi pemberi, dermawan, kita sedang membangun satu dasar untuk masa depan. Ada reward, ada satu anugerah di masa depan. Di mana masa depannya itu? Yesus mengatakan secara clear, kita buka di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 19. Kita akan baca ayat 19 sampai 24. Matius pasal 6 ayat 19. Kita mulai. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi mengengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bersama-sama ayat 21, 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali lagi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Anda bisa lihat Yesus berkata, harta dan hati ini ada hubungannya. Hubungannya di mana? Yaitu di mana kita menaruh harta itu. Ayat 22 kita baca dulu. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 21, 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan Yesus mengajarkan yang sangat clear saudara. Tentang hubungan antara harta dan hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berbicara tentang mengembangkan karakter murah hati, pemberi, dermawan, generosity. Kita berbicara dua hal. Yaitu di mana hati kita berada. Dan siapa yang kita sembah saudara. Ya. Di mana hati? Karena Yesus sendiri berkata karena di mana hatimu berada di situ. Di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Saudara kata harta, hartamu. Kalau dalam bahasa Grekanya tesauros. Ini berarti hal-hal yang berharga yang dikumpulkan. Itu juga suatu pengertian
di mana untuk menggambarkan sebuah tempat di mana orang itu menyimpan harta atau hal-hal yang sangat berharga. Di mana orang itu menyandarkan kekuatannya pada harta yang disimpan itu. Dia merasa dengan kekayaan yang besar yang dia miliki bisa tenang. Nah, Tuhan mengajarkan kita bahwa benar-benar generosity ini datang dari hati. Dan Tuhan ingatkan bahwa hal-hal yang jasmani di dunia ini tidak bisa dibawa ke surga, saudara. Tetapi lewat karakter yang generosity, kita bisa mengirimkan harta kita, hati kita itu di tempat ini melalui bermurah hati. Tuhan mau saudara buat perhatikan bahwa dia berkata jangan kumpulkan harta di bumi ini. Jangan katanya. Karena ada ngengat, ada karat, ada pencuri yang bisa menghancurkan. Saudara kalau lihat atau mungkin saudara pernah lihat ya di Kompas atau di koran Indonesia yang lain atau bahkan mungkin di news yang lain di Google, Anda lihat ada uang-uang yang disimpan kelamaan, ternyata waktu dibuka mau diambil dimakan sama rayap. Ya. Terkadang kita bisa melihat kalau di Indonesia itu ada yang gambar merah yang 100.000 dimakan rayap, saudara ya. Nah, rupanya rayap itu tidak pandang bulu. Dia ngelihat yang 5.000 rupiah dia habisin, dia ngelihat 100.000 juga dia habisin. Rayap nggak bilang sama sesamanya, ih jangan itu 100.000. Kita makan yang 5.000 aja, enggak saudara. Semuanya dia makan, dia rusak. Karena ngengat dan rayap itu gambaran daripada pekerjaan setan. Setan tidak pandang bulu. Dia akan habiskan apapun di dalam kehidupan kita. Dia tidak pandang bulu. Dia sikat, dia habiskan semuanya. Nah Tuhan mau dan hati-hati bagaimana sikap hati kita tentang harta di bumi ini. Ada satu kisah juga saudara. Bahayanya mengandalkan kekuatan di bumi ini. Ini kisah nyata. Ada pencurian yang sangat menggemparkan tahun 2003. Itu terjadi pencurian berlian di pusat berlian di kota Antwerp, Belgia. Itu kota Antwerp, kota yang terbesar di Belgia. Bukan ibu kota tapi kota yang terbesar. Dan itu kota perdagangan, kota bisnis. Dan di situ ada satu pusat diamond, Antwerp Diamond Center, pusat di mana diamond itu banyak disimpan. Ya, di sana itu ribuan orang menaruh kepercayaannya kepada perusahaan itu untuk disimpan diamondnya di sana. Itu luar biasa. Tempat itu punya 10 lapis pengaman, dari mulai tentara yang jaga, polisi yang jaga, saudara, keamanan secara manusia. Dan juga pakai teknologi yang besar, teknologi yang canggih. Anda mungkin pernah nonton kayak film-film spy gitu ya. Mereka masuk ke satu tempat yang sangat penting. Dan tempat itu ada, begitu dilihat dengan sinar, ada infrared. Kira-kira begitu ya. Kalau orang lewat itu bisa kena kepotong sama itunya ya Pak. Cahayanya atau bisa ketahuan, itu di situ dipasang saudara. Pokoknya dengan yang dianggap keamanan yang terbaik dipasang di sana, dan dikatakan di situ ada 10 pengaman yang ketat ya. Dan rupanya ada seorang, dan ini akhirnya ketangkep si orang yang namanya Leonardo. Ya, bukan Leonardo yang film itu ya. Saudara tahu ya? Bukan yang film ini ya. Yang ini adalah Leonardo yang lain, Leonardo Notarbartolo ya. Nah,
Ini orang Italia yang pergi ke Belgia, dia pura-pura menjadi pedagang dan punya bisnis di sana. 3 tahun dia merancang semua itu dengan perdagangannya. Dan pada satu hari dia bisa menjebol pertahanan, istilahnya keamanan daripada perusahaan Antwerp Diamond Center itu dan mencuri dari 160 safety box. Mereka di tempat situ ada safety box yang aman, satu orang kaya naruh mungkin ratusan ribuan diamond di situ saudara ya. Nah dari 160 safety box ada 123 yang bisa dijebol sama dia. Walaupun dengan pengamanan yang luar biasa, kunci-kuncinya saudara disebutkan di situ, yang informasi yang saya dapat bahwa satu safety box itu kuncinya itu punya 100 juta kombinasi. Bisa dijebol saudara. Ya. Jadi dari 160 yang kena dijebol 123. Yang lain dia nggak keburu, dia pergi keluar. Akhirnya dia lari dan setelah pencarian dia tertangkap sendiri. Dan di sini dalam kisahnya dia dipenjara 10 tahun saudara. Permatanya nggak pernah ditemukan. Mungkin dia simpan di mana ya. Apakah nanti satu hari dia nikmati nggak tahu. Kalau sudah begitu pasti dia hidupnya ketakutan. Karena dia tahu intel selalu akan ngikutin dia ya. Dia punya diamond yang bernilai, nilainya yang dicuri itu 100 juta US dollar kira-kira. Jadi kalau duit Indonesia 1,4 triliun rupiah. Dia punya, dia simpan di mana nggak ada yang tahu. Dia dilepasin pun dia selalu ketakutan. Karena dia tahu ada intel yang selalu mengawasi dia. Ya, tetapi yang saya mau ambil di sini adalah iklan yang dilakukan oleh Diamond Center of Antwerp itu. Ada iklan, mereka selalu di mana-mana di gedung, di flyer mereka di internet dan sebagainya. Mereka punya moto begini, safety is our top priority. Keamanan adalah prioritas kita yang paling top. Tapi yang paling top pun di dunia ini tetap bisa dijebol. Nothing safe on this earth. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Yesus mengajar kita memikirkan ulang di mana kita simpan harta yang paling berharga dalam hidup kita. Apakah sudah dipastikan kita menaruh harta di tempat yang tidak bisa dicuri? Pertanyaannya saudara, apakah tidak boleh punya harta kekayaan di bumi? Saya bersyukur jawabannya ada di dalam Alkitab. Ternyata bapak orang beriman yaitu Abraham. Abraham itu bapak dari segala orang beriman. Jadi kalau saudara dan saya mau belajar hidup beriman, paling top kita belajar dari Abraham sebagai manusia. Ya. Tentu belajar dari Yesus, atau Yesus ketinggian. Oke lah, belajar dari Abraham. Ya. Abraham itu bapak orang beriman disebutkan. Jadi kita belajar beriman dari Abraham ini. Dan Alkitab mengatakan di dalam kitab Kejadian pasal 13. Pasal 13. Kita baca Kejadian pasal 13 ayat 2. Kita mulai ayat 2. Ya. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Adapun Abraham kaya. Amin. Amin tapi kurang. Karena dia bukan sekedar kaya tetapi apa saudara? Sangat kaya. Jadi Alkitab menambah perkataan ini dan saya cek dari aslinya ternyata memang benar ada kata sangat saudara. Jadi bukan tambahan dari penulis Alkitab. Ini memang ada di Alkitab. Bahasa aslinya ada itu. Sangat itu saudara. Jadi Alkitab mengatakan Abraham sangat kaya. Bukan cuma sekedar kaya, sangat kaya. Baru dijelaskan sedikit banyak ternak, perak, dan emas. Jadi ternaknya banyak. Nah kalau banyak itu pasti
mungkin puluhan ribu. Ya, karena pegawainya dia banyak sekali saudara. Bukan cuma pegawai, Alkitab mencatat Abraham itu punya tentara. 318 tentara yang dilatih di rumahnya. Jadi ada tentara, ada pegawai, ada ini saudara. Anda bisa bayangin saudara. Jadi ini berbicara mungkin puluhan ribu ternaknya Abraham. Terus banyak perak, banyak emas. Bukan cuma emas 5 gram, 10 gram. Abraham tuh banyak. Makanya Alkitab tidak mencatat. Banyak berarti kiloan. Ini banyak sekali Abraham. Ya. Jadi kalau Anda punya 2 kilo, 30 kilo perak atau terutama emas, puji Tuhan. It's okay. Karena Bapak kita orang beriman, Abraham ini seperti gini. Allah tidak anti dengan kekayaan yang kita ada. Terus ayat 3. Lanjutkan. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb, itu selatan daripada Israel, sampai dekat ke Betel, yaitu utara dari Yerusalem, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Dia berjalan, artinya dia melakukan kehidupan sehari-harinya normal. Ya. Kemudian ayat 4, sangat penting. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu, di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Ini yang penting saudara. Anda boleh kaya, Abraham kaya, sangat kaya. Tetapi dia, Alkitab mencatat bahwa dia seorang yang memanggil nama Tuhan. Nama yang memberkati, nama melindungi, nama yang menolong dia. Dia tahu bahwa kekayaannya datang karena pertolongan Tuhan. It's okay Anda menjadi kaya dan sangat kaya. Tidak ada masalah. Tetapi pastikan bahwa Anda tahu dari mana kekayaan datang. Bukan karena Anda hebat, bukan karena pintar, tapi karena nama Tuhan yang menolong dalam kehidupan saudara. Pastikan ini. Haleluya. Supaya dalam kehidupan kita ini boleh mengembangkan satu kedermawanan dengan berkat yang kita alami. Karena Abraham ini disebutkan dalam firman Tuhan, Allah sendiri berkata, I bless you. Aku berkati engkau. Dia menjadi sangat kaya. Tetapi Allah tidak berhenti di situ. I bless you that you may be a blessing to others. Aku memberkati engkau sehingga engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Inilah road to generosity. Kita diberkati dan hidup menjadi berkat. Bapak Abraham adalah seorang yang sangat kaya, diberkati tapi hidupnya juga memberkati. Ini yang sangat penting. Jangan berhenti dengan berkat kita pada kita saja, tapi hidup di dalam satu kemurahan hati. Hidup dengan satu tindakan dari hati kita yang dermawan, tindakan yang sebagai pemberi. Saudara, tadi saya bilang bahwa being generosity, menjadi pribadi murah hati, orang yang dermawan, pemberi itu dari hati, saudara ya. Ada tulisan yang saya ambil, sikap kita terhadap keuangan. Kita perlu memiliki uang, dan oke dan baik, normal, sehat mencari uang, tetapi tidak boleh uang itu melekat pada hati Anda. Uang digunakan sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Uang tidak bisa membeli waktu yang lewat, tetapi uang bisa membeli waktu orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Makanya kalau saudara menjadi kaya, Anda punya pegawai, Anda punya orang yang bekerja pada Anda. Anda membeli waktu mereka.
supaya mereka melakukan pekerjaan yang baik, yang bermanfaat. Uang tidak bisa membeli pertemanan sejati. Nggak bisa saudara, uang tidak bisa membeli pertemanan sejati. Tetapi uang bisa digunakan untuk membangun pertemanan. Makanya saya bilang kadang-kadang saudara, Anda mau bangun pertemanan dengan keuangan Anda, berkat Anda bisa kadang-kadang keluar bersama-sama, Anda dermawan, Anda lihat teman Anda mungkin pas udah 1 bulan tidak kerja, Anda mau ajak restoran, ya Anda lah yang bayarin. Jangan sampai malah terbalik atau kasihan dia, Anda membangun pertemanan. Ya. Tapi Anda tidak bisa membeli pertemanan sejati dengan uang. Uang tidak bisa membeli cinta. Tetapi uang bisa mengekspresikan cinta kita kepada orang lain. Ya. Kita kadang-kadang dengar mungkin di berita, di yang news yang terjadi. Ya. Orang yang mungkin orang kaya, dia istrinya meninggal, terus dia dapetin wanita yang muda, yang bilangnya di fotonya, I love you, I love you, I love you. Tahu-tahu 2 tahun, 2 bulan kemudian keluar berita, ternyata yang I love you ini maunya juga orang-orang muda. Cinta tidak bisa membeli, uang tidak bisa membeli cinta sejati. Tetapi uang bisa mengekspresikan cinta kita kepada orang lain. Makanya kalau saudara pacaran, saudara suka sama orang, is normal saudara beliin sesuatu. Ya, mengekspresikan. Tetapi cinta itu tidak bisa dibeli dengan uang, saudara. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi uang bisa membahagiakan orang lain yang pada akhirnya juga kita ikut bahagia. Uang gak bisa membeli bahagia buat kita. Tetapi ketika saudara menjadi dermawan, ketika kita membangun sikap hidup bermurah hati, juga di dalam hal keuangan kita bisa menolong orang dan dia berbahagia, Anda pun bisa merasakan bahagia. Kalau saudara, Anda punya saudara, ya mungkin adik saudara yang terkadang kita lihat kan ya, ada kakak yang mengorbankan dirinya demi adiknya. Akhirnya kakaknya nggak sekolah, semua keuangan orang tuanya untuk didik adiknya. Nah ketika adiknya lulus, kakaknya juga bahagia. Thank God aku mau berkorban bagi adikku. Turut bersuka cita. Uang tidak bisa membeli bahagia buat Anda. Tetapi uang bisa membahagiakan orang lain. Nanti akhirnya saudara pun merasakan kebahagiaannya. Uang tidak membuat kita menjadi raja. Tetapi uang bisa digunakan untuk membangun kerajaan sorga. Melalui keuangan Anda, persembahan Anda, kita melakukan saudara, membangun kerajaan Tuhan di bumi ini. Selain kita berdoa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi ini. Kita juga memberi persembahan sehingga ada penginjilan, ada percetakan Alkitab, ada pemberitaan firman Tuhan. Supaya kerajaan Tuhan ditegakkan di bumi ini. Praise the Lord. Jadikan kekayaan kita bukan sekedar untuk kepentingan kita, tetapi kepentingan kerajaan sorga. Haleluya. Dan yang kedua tadi bicara hati, yang kedua keuangan juga berhubungan dengan siapa Tuhan kita ini sebenarnya. Yesus berkata tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia setia kepada yang lain dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, Yesus berkata, kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu adalah roh cinta akan harta. Jadi ada satu roh saudara.
yang membuat manusia itu bersandar pada kekayaan, merasa aman dengan kekayaannya. Dan Tuhan katakan jangan bersandar pada mamon, pada kekayaan kita. Tetapi mengabdilah kepada Tuhan yang benar. Melalui kita membangun kemurahan hati, melalui kita membangun pribadi yang memberi, kita ini sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, bukan kekayaan saudara. Karena itulah by the grace of God, kita belajar dan terus mau melakukan perintah Tuhan, kita memberi persembahan, kita mengembalikan perpuluhan, kita juga melakukan hal-hal untuk menolong orang lain. Kita mungkin tidak bisa menolong seluruh dunia, saya selalu ingatkan kita tidak bisa menolong seluruh dunia. Tetapi kita bisa menolong sebagian, 1, 2, 3 orang. Ya. Makanya terkadang kalau kita lihat ada kejadian baik di Indonesia atau di negara lain atau di Jepang, ada satu kejadian yang sangat menyedihkan, kita berusaha juga berbelas kasihan sebagai ekspresi kita bermurah hati kepada orang-orang yang menderita. Kita harus laksanakan karena dengan begitu kita belajar bahwa Tuhan kita ini bukan mamon, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapkan hati kita untuk kita akan mengambil perjamuan kudus saat ini. Praise the Lord.